supaya utang ini nanti tidak menjadi satu sengketa di kemudian hari, maka adab-adabnya harus kita penuhi. Yang pertama adalah mencatat transaksi utang piutang. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan cara tidak tunai, maka catatlah. Jadi kita dianjurkan ketika ada akad utang piutang itu dicatat. Ya, dan ini kadang-kadang yang agak agak sulit, bukan sulit sebenarnya ya. Kita kurang terbiasa. Mungkin karena teman dekat, mungkin karena tetangga sendiri gitu nggih. Kadang kalau utang itu sudahlah saling percaya saja. Artinya ya sudah dipegang omongannya gitu ya, bahasa Jawanya atau bahasa umumnya. Tapi syariat tidak. Syariat tetap memerintahkan kita, mensunahkan kita untuk mencatat utang tersebut supaya jelas satu hari kalau kita mau tagih itu ada catatannya. Ya, Bu, dulu jenengan pernah utang kepada saya sekian. Ya. Dan ini sebagaimana kesepakatan akan dikembalikan pada waktu sekian. Ya, jadi kita dianjurkan untuk mencatat utang. Bahkan kepada orang terdekat kita sekalipun. Ini penting untuk mencatat utang ini supaya ketika terjadi sengketa kita punya bukti. Yang kedua, menghadirkan saksi. Bila perlu ada saksinya. Ya, karena ini juga perintah di dalam Al-Qur'an, nanti di dalam surat Al-Baqarah. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, dan persaksikanlah dua orang saksi di antara kalian. Maka ada saksinya, saksi dari kita dan saksi dari pihak orang yang berhutang. Ya. Kemudian kalaulah memang disepakati ada barang gadai, ada yang dijadikan sebagai jaminan supaya orang ini tidak menggampangkan punya hutang tiba-tiba lari dan seterusnya. Ini fungsi adanya barang gadai. Hanya saja nanti ibu-ibu ngapunten nggih, dalam bab masalah gadai ini, bolehkah kita memanfaatkan barang gadai? Misalnya ibu-ibu dipinjemi uang sama teman atau mungkin orang lain, misalnya 10 juta. Ya. Terus kita minta barang gadainya sebagai jaminannya. Misalnya kita dikasih sepeda motornya. Sudah, ini saya pinjam uang 10 juta, ini saya punya jaminan motor, silakan jenengan bawa. Kita yang meminjami uang tadi, boleh nggak kita pakai sepeda motor ini yang statusnya barang gadai ini? Kita pakai mengantarkan anak sekolah misalnya, kita pakai belanja di warung sebelah misalnya, boleh atau tidak? Jawabannya nggak boleh. Nggak boleh, karena ini nanti masuknya adalah riba. Maksudnya adalah kita mengambil manfaat dari akad utang piutang yang kita lakukan, maka nggak boleh. Jadi memanfaatkan barang gadai ini termasuk riba, tidak dibolehkan.